Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang psikodinamika. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Saya atas nama Melania Baredesere selaku moderator kelompok. Saya atas nama Alexia Ayuguru. Saya atas nama Nur Soraya Maharani. Saya atas nama Maria Bita Tukan. Saya atas nama Aquilina Rote. Saya Femilia Alexia Ona. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman untuk menjelaskan teori psikodinamika. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Alexia Ayuguru akan menjelaskan tentang pendahuluan. Psikodinamika merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Tentu saja, salah satunya disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dalam dunia psikologi. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Teori psikodinamika atau tradisi klinis berangkat dari dua asumsi dasar. Pertama, manusia bagian dari dunia binatang. Kedua, manusia adalah bagian dari sistem energi. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadi perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Maka, untuk menambah pemahaman tentang teori psikodinamika, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori tersebut secara menyeluruh. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman yang berikutnya untuk menjelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca rumusan masalah dan tujuannya. B. Rumusan masalah. 1. Siapa tokoh yang berperan dalam teori perkembangan psikodinamika? 2. Bagaimana fase-fase perkembangan menurut teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud? 3. Bagaimana teori perkembangan anak perspektif psikodinamika Erikson? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui tokoh yang berperan dalam teori perkembangan psikodinamika. 2. Untuk mengetahui fase-fase perkembangan menurut teori yang dikemukakan oleh Edmund Freud. 3. Untuk mengetahui teori perkembangan anak perspektif psikodinamika Erikson. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia, kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali sumber-sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. 1. Teori psikodinamika. 1. Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir 6 Mei 1856 di Freiberg dan meninggal di London 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Sigmund Freud adalah seorang Australia keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia
didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Metode Freud yang digunakan untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Sehingga metode analisis mimpi dapat digunakan untuk mengungkap pesan bawah sadar atau permasalahan terpendam. Ketika permasalahan alam bawah sadar ini terungkap, maka untuk penyelesaian selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. 2. Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Main, Jerman, 15 Juni 1902, meninggal di Harwich, Amerika Serikat pada umur 91 tahun. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Berikutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Aquilina Rote ingin menjelaskan materi selanjutnya. 1. Teori perkembangan anak perspektif psikodinamika Freud. Freud berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosial efektif, yakni ketegangan yang ada pada diri seseorang itu ikut menentukan dinamika di tengah-tengah lingkungannya. Sehingga Freud membagi struktur kepribadian atau jiwa seseorang menjadi 3, yaitu A. Ide, Das ist nafsu, keinginan atau hasrat. Sejak lahir, kita telah memiliki keinginan atau hasrat dan dorongan atas keinginannya. B. Ego, Das ist bisa disebut juga dengan akal. C. Superego, Das Weber ist hati nurani. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Kelima fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. A. Fase oral, oral stage, 0 sampai kira-kira 18 bulan. Pada tahap oral, sumber utama bayi berinteraksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting. Mulut sangat penting untuk makan, dan bayi merasakan kesenangan dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya bergantung pada pengasuh yang bertanggung jawab untuk memberikan makan bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulus oral. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kepada teman selanjutnya. Baik, saya atas nama Femilia Alexia Ona akan melanjutkan teori perkembangan perspektif psikodinamika Freud. B. Fase anak. Pada fase anak kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahap anak, Freud percaya bahwa fokus awal dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Menurut Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melakukan pendekatan pelatihan toilet. Orang yang memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat mendorong hasil positif dan membantu anak-anak merasa mampu, produktif. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjadi dasar seorang
menjadi orang dewasa yang komitmen, produktif, dan kreatif. C. Pasephalis. Pada tahap falis, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. Anak-anak mulai menemukan antara pria dan wanita. Freud juga percaya bahwa anak laki-laki mulai melihat ayah mereka sebagai saingan untuk memperoleh kasih sayang ibu. Kompleks Oedipus menggambarkan perasaan ini ingin memiliki ibu dan ada keinginan untuk menggantikan ayahnya. Namun, anak juga merasa khawatir bahwa ia akan dihukum oleh ayah untuk perasaan ini. Ketakutan ini disebut Freud sebagai pengembalian kecemasan. D. Fase Latin. Periode Latin adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengajaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial, komunikasi, dan percaya diri. Baik, selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman yang berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya atas nama Melania Baredisere akan membacakan kesimpulan dan saran dari teori psikodinamika. Kesimpulannya, psikodinamika adalah psikologi yang mempelajari tentang kepribadian atau kesehatan jiwa manusia. Psikodinamika membantu kita untuk memahami beberapa perspektif tentang realitas dan membantu meningkatkan hubungan antar manusia dengan lingkungan sosialnya. Teori psikodinamika mempunyai beberapa teori adalah teori Sigmund Freud dan teori Erik Erikson. Saran dari teori psikodinamika, penulis menyadari jika makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Kesalahan ejaan, metodologi penulisan, dan pemilihan kata, serta cakupan masalah yang masih kurang adalah di antara kekurangan dalam makalah ini. Karena itu, saran dan kritik sangat membangun kami untuk menyempurnakan makalah ini. Sekian penjelasan dari teori psikodinamika dari kelompok kami. Terima kasih, selamat sore.